Bercerita dua sejoli yang ingin mengubah nasibnya menjadi lebih baik dari garis kemiskinan yang membelenggu mereka. Namun seiring berjalannya waktu, keduanya justru melewati batas terjerumus ke dunia gelap. Tanpa spoiler di awal, langsung aja ke hutan rimbun. Dan inilah Cross the Line. Pacaran, lu tuh gak butuh pacaran. Lu tuh butuhnya diewe dan dibayar. Diperlihatkan pasangan kekasih bernama Maya dan Haris. Keduanya sepakat untuk merantau ke kota demi mengubah nasibnya. Maya dan Haris diiming-imingi gaji yang besar bekerja di sebuah kapal. Beruntung, mereka akhirnya diterima bekerja. Tidak sia-sia datang jauh-jauh dari desa ke kota demi memperoleh peruntungan yang lebih baik. Haris kini bekerja sebagai ABK. Maya sekarang menjadi cleaning service di kapal. Keduanya tinggal bersama. Akibat tuntutan hidup yang membengkak membuat Maya harus mencari sampingan agar ia bisa sebanyak mungkin menghasilkan uang demi keluarganya di kampung. Selain jadi tukang bersih-bersih, Maya juga bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran pelabuhan yang notabene pembeli kebanyakan kaum lelaki hidung belang. Setiap hari, Maya bersama Haris bekerja sangat keras untuk bertahan hidup. Jauh dari kesan enak dan makmur, Maya sangat kesal dengan Haris lantaran ia harus terjebak di pelabuhan kapal. Kenyataannya jauh dari yang ia pikirkan. Haris tidak bisa berbuat apa-apa dengan ia tidak bisa melakukan apapun karena kondisinya sama persis. Satu-satunya cara hanyalah bertahan. Kemudian Maya tidak sengaja mendengarkan suara pemersatu bangsa ketika dia sedang membersihkan setiap ruangan. Suara-suara hutan rimbun dan becek itu terus terngiang-ngiang di pikirannya, hingga pada suatu ketika Maya bertemu dengan Cici, sosok wanita bebas yang menyediakan jasa layanan plus-plus di pelabuhan kapal. Tidak banyak yang orang ketahui tentang sisi gelap pelabuhan kapal yang cukup menjanjikan baginya sebagai seorang mucikari. Cici mulai tertarik dengan lekuk tubuh Maya yang sangat menjanjikan bagi bisnis haramnya itu. Ia pun menawari Maya untuk bergabung ke dalam prostitusinya. Dengan begitu Maya akan mendapatkan uang secara instan. Hanya bermodalkan ngangkang dia akan mendapatkan duit tanpa perlu capek bekerja. Maya masih setia kepada kekasihnya. Ia tidak mungkin mengkhianati pacarnya yang sudah ia pacari cukup lama. Pada akhirnya Maya menolak tawaran tersebut. Seiring berjalannya waktu, Maya mulai terbiasa menerima pekerjaannya sebagai babu di kapal dan seorang pelayan restoran. Ia juga tidak aneh lagi mendengar suara pemersatu bangsa setiap harinya. Kini, Maya mulai terbuka di tempat kerjanya. Ia bahkan mendengarkan saran dari temannya untuk mencoba sampingan menjadi wanita penghibur kaum lelaki hidung belang. Terlepas dari apapun itu, rupanya Haris cemburu melihat kekasihnya diraba-raba oleh pria lain, memicu amarahnya. Tapi di samping itu ia juga tidak bisa berbuat banyak dengan kehidupan bebas di pelabuhan kapal sudah tidak asing lagi bagi Haris. Mau tidak mau ia harus menerima apa yang dilakukan oleh Maya di luar sana karena ia sadar Harislah yang mengajaknya untuk ikut bersamanya dan menerima konsekuensinya. Keduanya mempunyai mimpi hidup bahagia di negeri orang, khususnya di Singapura, bukan menjadi budak di negeri sendiri. Tapi pertengkaran tersebut tidak berlangsung lama. Maya dan Haris semakin bebas melakukan apa saja yang mereka lakukan seperti sekarang, hanyut dalam suasana bercumbu ria. Haris bekerja sangat baik mengikuti setiap arahan dari seniornya, hingga suatu momentum ia tidak mengerti apa yang dimaksud si bapak tersebut dengan memakai kode jam tangan emas. Dia benar-benar tidak mengerti apa semua ini, tapi di samping itu Haris mengamati setiap gerak-gerik seniornya. Ia pun menemukan ada yang janggal dengan truk tersebut. Lantaran belum berpengalaman, Haris pun tidak bisa melaporkan peristiwa itu dan hanya bisa mematuhi seniornya untuk tetap diam. Namun, ia menyadari bahwasannya seniornya mendapatkan uang banyak dengan hanya memeriksanya saja. Tak berselang lama, Maya mendapatkan kabar bahwa sang ibu di kampung sakit keras. Ia diminta untuk segera pulang karena sang ibu menanyakan Maya,
Mendapati kabar yang tidak terduga membuatnya dilema antara ingin pulang tetapi dia tidak mempunyai uang. Belum juga usai permasalahannya, Maya harus menerima kenyataan pil pahit dengan dia ternyata mempunyai hutang sangat besar. Akibat tuntutan hidup cukup mahal di kota yang berkepanjangan, Maya tanpa sadar sudah menunggak. Hal tersebut tidak bisa membuatnya untuk pulang ke kampung dengan dia mempunyai hutang. Di samping itu, Haris tidak bisa membantu soal permasalahan yang dihadapi oleh Maya. Kemudian, Maya akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran dari Cici untuk sekedar singgah ke batang hutan rimbun yang sangat lebat. Sony yang kebetulan butuh asupan ngencerot membuatnya tergoda dengan Maya. Pada akhirnya, mereka pun berjelajah ke hutan rimba nan becek. Seiring waktu berjalan membuat Maya terperosok melewati batas ke dunia gelap dengan pergaulan bebas di pelabuhan membuatnya lupa akan mimpinya bersama Haris. Hubungan keduanya juga harus kandas dengan Maya memilih untuk menjadi seorang wanita penghibur di kapal. Berawal dari coba-coba kok malah keenakan hingga berujung kenikmatan duniawi. Sementara itu Haris berpikir keras bagaimana ia bisa membantu Maya terbebas dari hutang-hutangnya. Mengetahui seniornya mempunyai rahasia, ia pun mencoba menghubungi bosnya yang tidak lain itu adalah Sony. Tidak diketahui apa yang telah diadukan oleh Haris kepada Sony sehingga nyawa dari seniornya paeh. Sekarang Haris menjadi kepercayaan dari Sony. Setiap malam ia selalu memeriksa truk misterius tersebut. Suatu ketika rasa keingintahuannya mulai memuncak apa yang sebenarnya terjadi di dalam truk tersebut. Ia pun nekat merobek terpal itu dan ternyata Haris baru tersadar jika truk tersebut telah menyelundupkan orang-orang yang ternyata Sony menjalankan bisnis perdagangan manusia ke Singapura untuk dijadikan PSK. Mengetahui hal itu Haris tidak bisa melakukan apapun karena niatnya hanya bekerja demi melunasi hutang Maya. Pada mulanya Haris dianggap miskin karena tidak mungkin seorang ABK mempunyai uang untuk membayar jasa wanita penghibur di restoran tersebut. Haris menyaksikan langsung bagaimana Maya bekerja dan diraba-raba, tapi kali ini suasana hati Maya sedang tidak baik-baik saja. Yang mana sang ibu meninggal. Hatinya hancur berkeping-keping karena belum sempat pulang menemui ibunya. Haris mencoba menenangkan Maya untuk tetap tegar menghadapi tantangan dunia ini. Lantas Haris memberikan tabungannya agar Maya bisa pulang dengan uang itu dia terbebas. Namun Maya mempertanyakan kenapa Haris mendapatkan uang sebanyak ini. Mengingat dia hanyalah seorang ABK. Terlepas dari semua pertanyaan itu, Maya sangat bahagia dengan ia akhirnya bisa pulang. Mereka pun berjelajah ke hutan rimba. Maya akhirnya terbebas dari semua permasalahan hutang tersebut. Tetapi Cici mencoba membujuknya untuk tetap tinggal di sini lantaran Sony ingin mengirimnya ke Singapura, impian yang selama ini Maya impikan. Karena tidak punya alasan lagi untuk pulang, Maya akhirnya memilih untuk tetap menjadi wanita penghibur. Maya secara resmi menjadi anak buah dari Cici dan Sony. Tapi keduanya berbicara bahasa Cina yang tidak diketahui oleh Maya apa yang sedang mereka bicarakan. Tanpa curiga Maya akhirnya memutuskan untuk menjadi PSK. Singkat cerita, Maya cukup terkejut dengan Haris ternyata bekerja bersama Sony. Namun itu tidak menjadi penghalang bagi jalan ninjanya untuk bisa mengubah takdirnya di negeri orang. Di waktu yang sama Haris mencari Maya, belakangan ini Maya tidak pernah terlihat dimanapun. Sampai akhirnya ia pun mengetahui jika Maya akan dikirim ke Singapura untuk menjadi wanita penghibur. Haris tidak menerima akan semua keputusan yang dilakukan oleh Maya. Ia pun berniat untuk menyelinap membawa kabur Maya. Naasnya dia ketahuan, aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Upaya keduanya untuk kabur menjadi sia-sia dengan Sony sudah menunggu di kegelapan. Haris pun terluka akibat buge mentah dari Sony. Maya ketakutan dengan Haris hampir saja paeh di tangan Sony. Tapi Haris sudah mengantisipasi akan peristiwa itu, dia membawa pisau untuk membunuhnya. Maya berhasil melukainya, disusul dengan Haris juga berulang kali menyerangnya secara membabi buta. Dengan demikian keduanya akhirnya terbebas. Sayang seribu sayang, Maya memilih untuk kembali ke sisi gelap dunia pelabuhan kapal. Ia tidak jadi pulang bersama Haris.
sekaligus menjadikan pekerjaan haram itu menjadi prioritasnya sekarang. Film pun selesai. Pesan yang saya ambil dari film ini, begitu mudahnya mencari uang dengan modal ngangkang, berawal dari coba-coba hingga menjadi sampingan yang membuatmu tergiur akan namanya duit. Tetapi duit juga bisa membawa malapetaka bagi dirimu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.